Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mari kita belajar bersama di YouTube channel Lisna Salamah Azizah. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai sikap terhadap globalisasi. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan menyebutkan konten-konten pembelajaran yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Yang kedua, faktor internal dan faktor eksternal munculnya globalisasi. Yang ketiga, dampak positif dan negatif akibat dari globalisasi. Dan yang keempat yaitu sikap dalam menghadapi globalisasi. Baik teman-teman, langsung saja saya akan membahas mengenai konten yang pertama, yaitu pengertian globalisasi. Teman-teman pasti sudah sering mendengarkan kata globalisasi. Tapi, apakah teman-teman sudah mengenal dengan baik apa yang dimaksud dengan globalisasi itu? Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain, atau dapat dikatakan saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Selanjutnya, masuk pada konten pembelajaran yang kedua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal munculnya globalisasi. Globalisasi muncul akibat dari adanya beberapa faktor internal. Yang pertama yaitu adanya ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Yang kedua, terdapat kebebasan pers atau media. Yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Dan yang keempat yaitu berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Nah, teman-teman, selain dari faktor internal tadi, globalisasi juga muncul akibat dari adanya beberapa faktor eksternal. Yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Yang ketiga, keberhasilan perjuangan pro-demokrasi. Yang keempat, meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional. Yang kelima, perkembangan hak asasi manusia di negara-negara belahan dunia. Yang keenam, kemudahan dalam migrasi. Selanjutnya, masuk pada konten pembelajaran yang ketiga, yaitu dampak positif dan dampak negatif akibat dari adanya globalisasi. Akibat dari adanya globalisasi dapat menimbulkan beberapa dampak positif, diantaranya yaitu yang pertama, memudahkan terjalinnya investasi antar negara. Yang kedua, mempercepat terjadinya modernisasi. Yang ketiga, mempermudah akses untuk mendapat pengetahuan. Dan yang keempat, yaitu mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teman-teman, selain menimbulkan dampak-dampak positif, ternyata dengan adanya globalisasi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif loh. Apa saja sih dampak negatifnya? Baik, yang pertama yaitu dapat memicu gaya hidup konsumerisme. Yang kedua, terjadinya westernisasi yang menyebabkan beberapa dampak negatif dan perilaku yang menyimpang. Lalu yang ketiga, munculnya pengaruh kuat dari budaya barat yang dapat menghilangkan budaya lokal. Dan yang keempat yaitu akses internet yang tidak diawasi dan dibatasi dapat menyebabkan penggunaan internet yang tidak sehat pada anak. Selanjutnya, masuk pada konten pembelajaran yang keempat, yaitu sikap dalam menghadapi globalisasi. Teman-teman, dalam menghadapi globalisasi,
terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan, yakni dengan menerapkan sikap-sikap. Yang pertama yaitu menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Lalu, kita harus memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Selanjutnya, kita harus mencintai produk dalam negeri. Dan juga kita harus bisa memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta kesalahan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.